Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum mulai berdoa, Ibu ada sebuah expression yang mana sebelum berdoa nanti anak-anak Ibu akan menyanyikan lagu tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke samping burung yang terbang, duduk yang rapi siap berdoa. Bisa seperti itu? Bisa, Bu. Baiklah kepada ketua kelas pimpin doa sebelum pembelajaran. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dimulai. Tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke depan ikan berenang, tangan ke samping burung yang terbang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. baiklah anak-anak, Ibu akan cek hadiran terlebih dahulu. Veronica, Siti Gahara, Dini Sofia, Jenny Kasih, Hadir, Bu. Nelda, Sakit, Bu. saat Nelda, kita doakan sama-sama ya, semoga Nelda lekas sembuh. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Guna menyanyikan lagu nasional agar kita ingat dengan perjuangan pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Baiklah, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, merimbun rebut kembali. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Setelah menyanyikan lagu tadi, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana judul pembelajaran kita mengenai teks narasi dengan tujuan pembelajaran yaitu anak melalui mengamati judul atau gambar, anak-anak Ibu dapat memprediksi isi teks dan juga mengetahui ide pokok dan ide pendukung dari teks narasi. Baiklah, adapun kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, setelah ini Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Nanti Ibu akan memberikan LKPD. Kita bersama-sama mengerjakan LKPD. Setelahnya Ibu menjelaskan, kita membaca bersama-sama. Dan nanti anak-anak Ibu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, adapun sebelum
yang pendukung apa dong? Ada yang tahu? Latar, Bu. Latar belakang cerita. Latar belakang Cerita. bisa juga. Yang lain? Nah, betul yang dibilang sama teman kita tadi, dibilang sama Jenny bahwa salah satu ide pendukung itu adalah gagasan pendukung yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, lihat ke depan, simaklah gambar di bawah ini. Nah, sebelum mempelajari ini, sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok terlebih dahulu. Yang mana kelompok pertama terdiri dari Siti Hara dan Dini Safian kami. Kelompok kedua terbagi menjadi Veronica dan juga Deni Kasih. Di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik, namun dikerjakan nanti setelah Ibu instruksikan ya. Nah, dari gambar ini apa yang bisa anak-anak Ibu simpulkan? Ada yang tahu ini siapa? Pahlawan, Bu. Pahlawannya siapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Betul sekali. Kalau gambar bawah ini apa? Perang, Bu. Peperangan. Di antara dua gambar tersebut, gambar ini, ada yang bisa menyimpulkan apa judul tes narasi kita pada hari ini? Perang Diponegoro. Ya, betul sekali Jenny, Perang Diponegoro. Sekarang kita baca bersama-sama mengenai teks narasi tersebut yang berjudul Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tanah tumpah darahnya. Kekecewaan itu memuncak ketika Pati dan Nureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Dipimpin Pangeran Diponegoro, rakyat Tegalrejo menyatakan perang melawan Belanda pada tanggal 20 Juli 1825. Diponegoro dibantu oleh Pangeran Mangkubumi sebagai penasehat, Pangeran Ngabeni Jayakusuma sebagai panglima, dan Senton Ali Basya Prawi Radirja sebagai panglima perang. Pangeran Diponegoro juga didukung oleh para ulama dan bangsawan. Daerah-daerah lain di Jawa ikut berjuang melawan Belanda. Salah satunya Kiai Mojo dari Surakarta yang mengobarkan perang Sabil. Pada tahun 1827, Belanda mendatangkan bantuan dari Sumatera dan Sulawesi. Jenderal de Kock menerapkan taktik perang benteng Stelsel. Taktik ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Nah, banyak pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro gugur dan tertangkap. Namun demikian, pasukan Diponegoro tetap gigih. Akhirnya, Belanda mengajak berunding dalam perundingan yang diadakan pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang. Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda, beliau diasingkan dan meninggal di Makassar. Nah, setelah membaca teks narasi tadi, Ibu juga
Tujuan dari pengerjaan LKPD tersebut, peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks narasi. Adapun cara kerja dari LKPD yang pertama adalah isi identitas terlebih dahulu yang mana di atas tadi, lembaran paling di atas. Selanjutnya, sebelumnya Anda tadi kan sudah membaca teks narasi yang berjudul Perang Diponegoro. Sekarang tentukanlah ide pokok dan ide pendukung dari setiap paragraf dalam teks tersebut dan diskusikan dengan kelompok untuk menentukan ide pokok dan ide pendukung dari setiap paragraf. Baiklah, marilah anak-anak ibu mengerjakan LKPD yang telah ibu berikan. Ibu beri waktu selama 5 menit. Cukup? Baiklah, mulai kerjakan dari sekarang. Apakah ada kesulitan dalam mengisinya? Tidak, Bu. Paham semua? Sudah siap, Bu. Udah siap? Sudah, Bu. Baiklah, ibu minta kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami di kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Nini Salve Utami, saya Siti Gara Putri. Di sini kami akan menjawab ide pokok. Di pokok pada paragraf pertama. Ya, di mana ini pokok paling pertama itu Perang Diponegoro berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro terhadap campur tangan Belanda dalam urusan istana dan tanahnya. Ide pendukung pada paragraf pertama yaitu ketidaksetujuan terhadap campur tangan Belanda. Pangeran Diponegoro merasa kecewa dan tidak setuju dengan campur tangan Belanda terhadap urusan istana dan tanah lainnya. Ini menciptakan ketegangan antara Pangeran Diponegoro dan pemerintahan kolonial Belanda. Sudah, Bu. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dong. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Baik, jadi untuk paragraf kedua, ide pokoknya yaitu dipimpin Pangeran Diponegoro, rakyat Tegalan Jawa Perang melawan Belanda tanggal 20 Juli 1825. Ide pendukungnya. Pemberontakan rakyat Tegalan dipimpin oleh Diponegoro pada tanggal 20 Juli 1825 sebagai tindakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, yang mana Pangeran Diponegoro juga didukung oleh ulama dan bangsawan. Baiklah, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Sama-sama. Di belakang lembaran yang tadi yang sudah anak ibu presentasikan, ada namanya tabel KWL. Di dalam tabel KWL tersebut, anak-anak ibu harus mengisi bagian yang mana
Baiklah, kita bahas bersama ya apa saja yang Ananda tulis tadi di dalam tabel KWR. Sebelumnya, yang pertama yaitu adalah kolom yang pertama adalah what I know, apa yang telah saya ketahui. Nah, dari teks yang kita baca tadi, apa saja yang telah kita ketahui atau ide pokok apa saja yang telah Ananda pahami? Yang bisa mengungkapkan satu ide pokok? Bu, ya Jenny? Pangeran Diponegoro pada perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro dibantu oleh ulama, Bu. Betul sekali. Selanjutnya ada lagi, apa yang Ananda ketahui mengenai ide pokok maupun ide pendukung dari teks narasi tadi? Bu, Ya, Siti? awal peperangan terjadi karena Belanda ikut campur, Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya, tabel kedua adalah apa yang ingin saya ketahui. Itu berupa pertanyaan, ada apa saja yang Ananda isi tadi. Pertanyaan mengenai teks narasi tadi. Kapan perang Diponegoro terjadi? Kapan perang Diponegoro terjadi? Selanjutnya ada lagi, kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Bu, Ya, Siti. bagaimana akhir perang Diponegoro, Bu? Bagaimana akhir dari perang Diponegoro? Nah, yang tabel terakhir yaitu adalah what I learned. Apa yang saya pelajari dari teks tadi? Apa yang dapat anak-anak ibu tangkap ataupun pembelajaran yang anak-anak ibu dapati? Cara menentukan ide pokok, Bu. Cara menentukan ide pokok boleh? Mengetahui ide pokok pendukung, Bu. Ya, betul juga. Kalau dari teks tersebut, apa saja yang anak ibu bisa pelajari? Rela berkorban, Bu. Ya, rela berkorban untuk Bangsa bangsa dan negara. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Nah, karena ada tadi dua pertanyaan yang mana adalah pada tabel yang kedua, apa yang ingin saya ketahui. Ada dua pertanyaan, yaitu adalah kapan perang terjadi dan bagaimana akhir perang Diponegoro. Kita lihat kembali. Perang Diponegoro terjadi pada tanggal 20 Juli 1825. Nah, bagaimana akhir perang Diponegoro? Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda. Beliau diasingkan dan Meninggal di Makassar. Baiklah anak-anak ibu, mengenai pembelajaran pada hari ini, apakah terdapat kendala atau kesulitan? Tidak, Bu. Sudah paham mengenai pembelajaran hari ini? Sudah? Yang terakhir, ibu ada 5 pertanyaan yang akan kita jawab. Linknya sudah ibu kirimkan di WhatsApp masing-masing, WhatsApp group. Nanti anak-anak ibu akses masing-masing. Ibu bagi waktu pengerjaan siapa yang dapat peringkat pertama, 2, dan 3 akan mendapat reward. Nanti kita bahas bersama-sama. Baik, Bu. Sudah bisa dimulai, Bu? Ya, silakan dimulai. Aku menunggu itu. Apakah sudah selesai? Kita kerjakan sama-sama ya. Kita koreksi sama-sama ya. Ya, Bu. Teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan
fiksi dan non fiksi ialah pengertian dari Teks narasi. teks narasi. Siapa yang salah? Jenny salah? Iya Bu, tadi salah pencet Bu. Salah pencet. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa Pangeran Diponegoro merasa kecewa terhadap Belanda? Karena Belanda campur tangan dalam istana dan tanahnya, Bu. Berarti jawabannya yang B. Pertanyaan ketiga, perang Diponegoro dimulai sejak 20 Juli, Bu. jawabannya berarti A. Pertanyaan yang ketiga, gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf merupakan definisi dari Ideko. Selanjutnya, siapa yang membantu Pangeran Diponegoro sebagai penasehat selama perang? Sengojo. Bukan. Pangeran Mangkubumi. Berarti yang terakhir salah semua dong. Iya Bu. Maaf, Bu. Yang terakhir yang salah, Bu. Yang jawaban benarnya adalah Pangeran Mangkubumi, bukan Kyai Mojo. Yeay. Nah itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak ibu dapat mengulang lagi di rumah. Untuk PR ataupun tugas rumah sudah ibu kirimkan melalui grup WhatsApp masing-masing. Di sana nanti ada pengerjaan LKPD berbasis digital. Anak ibu bisa mengerjakan melalui HP ataupun alat elektronik lainnya. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Biar ibu bantu. Ada yang ya Pero? Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah teks narasi merupakan teks yang berisikan cerita fiksi ataupun non fiksi. Teks narasi juga terbagi menjadi dua struktur, yaitu ada ide pokok dan juga ide pendukung. Iya. Yang mana ide pokok adalah gagasan utama yang dasar sebuah cerita, dan ide pendukung adalah gagasan ataupun tambahan informasi untuk menguatkan ide pokok. Baik, tepuk tangan dulu untuk Veronica. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Bu. Apakah ada terdapat kesulitan? Iya. Jadi sejauh ini sudah paham kan dengan materinya? Paham Bu. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan lagu Sayonara dulu ya. Iya Bu. Kalau untuk Bu ya ketawa ya. Jelas kalian ke depan ya. Tidak ada suaranya. Satu, dua, tiga. Sebelum